Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas tentang demo yang sedang terjadi besar-besaran di Indonesia saat ini. Demo ini mula-mula terjadi karena adanya tunjangan parlemen absurd dan terus melonjak gara-gara adanya peristiwa kematian ojol yaitu Afan Kurniawan yang ditabrak oleh kendaraan taktis polisi. Demo ini menjadi ledakan sejak bulan Agustus tahun 2025. Yuk kita bahas. Jadi, demo ini awalnya dipicu oleh kabar kalau setiap anggota DPR itu akan dapat tunjangan rumah 50 juta per bulan. Wow, nominal yang fantastis. Dan sekitar 10 kali upah minimum di Jakarta. Dan di tengah krisis ekonomi ini, rasanya seperti tamparan keras untuk rakyat. Maka kemarahan pun terjadi. Dan kemarahan ini memuncak ketika Afan, yaitu seorang ojol yang berusia 21 tahun, ditabrak dan dilindas rantis polisi. Dan ini menjadi pemicu nasional. Demo ini bukan cuma di Jakarta aja, tapi meletus di lebih dari separuh provinsi. Berjalan di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, sampai Papua. Dan hampir terjadi di 32 dari 38 provinsi. Banyak gedung DPRD, kantor polisi, bahkan rumah pejabat dibakar atau dijarah. Gelombang ini benar-benar nationwide dan brutal sekaligus emosional. Dalam mengawal demo ini, polisi pakainya bukan cuma gas air mata atau water cannon aja, tapi ada kendaraan lapis baja yang menabrak warga. Di Bandung, di Universitas Islam dan Pasundan menjadi sasaran gas air mata dan peluru karet. Korbannya banyak yang sesak napas sampai terluka. Wartawan dan demonstran ditangkap, dan ada korban yang hilang, belum ditemukan sampai sekarang. Maka tekanan besar ini memicu pertanyaan, apakah memang patut menggunakan kekuatan sebesar ini terhadap rakyat? Dalam demo ini, media juga kena imbas keras. Ada jurnalis yang dipaksa hapus foto atau video saat liputan di Surabaya tentang demo ini. Bahkan ada kantor diserang kayak Tempo. Dan ini adalah bentuk intimidasi aneh tapi nyata. Jadi ini bukan main-main. Karena media telah menjadi korban dan tekanan sistematis. Sebelum ini, beberapa demo bertema reformasi TNI juga berlangsung di bulan Maret di Firmen, Jakarta, yang berakhir dengan intimidasi terhadap aktivis yang masuk rapat tertutup. Saat May Day di 1 Mei, polisi juga brutal memakai water cannon dan tear gas terhadap mahasiswa. Padahal acaranya damai. Jadi kekerasan ini bukan satu sisi, tapi jadi pola berulang oleh polisi Indonesia. Di Jogja, Semarang, Surabaya, bahkan Papua, aktivis, jurnalis, dan warga sipil kena tangan besi. Amnesty dan Human Rights Watch menyoroti, kalau demo dicampakkan, maka habislah demokrasi ini. Habermas juga bilang, ruang publik itu penting, jadi kalau ditutup, dialog akan hilang. Dan ini bukan sekedar demo ricuh, tapi sinyal demokrasi kita tersendat. Dalam demo ini, banyak korban yang berjatuhan. Sejak tanggal 25 Agustus, lebih dari 8 orang meninggal dan sekarang dikabarkan menjadi 11 orang. 2.000 ditahan, 500 orang luka-luka, dan puluhan wartawan cedera. Bahkan beberapa orang hilang. Gedung DPR dan rumah pejabat juga dijarah, maka kerusakannya mencapai miliaran rupiah. Demonstrasi seperti ini mungkin paling parah dalam 1 dekade terakhir. Masyarakat sekarang nggak cuma menuntut pencabutan tunjangan DPR, sekarang meluas ke reformasi polisi, akuntabilitas,
transparansi, pengurangan kesenjangan, bahkan pemecatan Kapolri. Aliansi Perempuan menyapu jalanan memakai sapu simbolik, yaitu dengan tulisan bersihkan korupsi dan represi. Ada 17 tuntutan jangka pendek dan 8 jangka panjang dari 120 kelompok sipil. Maka demo ini sudah matang dan berisi. Dan hal ini juga bukan cuma soal tunjangan atau demo rusuh. Hal ini menjadi ujian bagi demokrasi kita Indonesia. Jadi, kalau suara rakyat itu dibungkam dengan gas dan peluru, maka masyarakat akan pendam lalu resah. Fire bilang, penindasan dilahirkan kesadaran baru, dan itu sekarang terjadi. Pers, mahasiswa, rakyat, semua orang sedang berdiri. Kita harus menonton bersama bunyikan alarm dan menawarkan jalan damai. Demo itu adalah tanda bahwa masyarakat nggak mau ditelan senyap-senyap. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.